Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut merelay, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sudah sampai pada bab orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat. Sudah 2 poin yang kita bahas. Pertama, orang-orang yang mengada-adakan kebidahan di kota Madinah, atau orang yang mendukung atau ridho terhadap hal itu. Kedua, orang-orang yang mencela para sahabat Nabi SAW. 2 poin itu sudah kita terangkan. Kita lanjut ke yang ketiga. Orang yang akan dilaknat oleh para malaikat adalah orang yang, apa bahasa Indonesianya? Ngacung-ngacungkan senjata ke sesama muslim. Walaupun dalam rangka heureuy. Orang yang menunjukkan senjata kepada sama muslim seperti pedang, pisau, golok, atau senjata api ditodongkan kepada sesama muslim, walaupun sekedar main-main. Pisau umpamanya digitu-gitu, atau golok atau samurai ditujukan kepada sesama muslim, maka itu tidak boleh, haram. Pelakunya dilaknat oleh para malaikat, walaupun sekadar main-main. Jamaah, nanti kalau lain kali masuk telat, langsung aja duduk, gak perlu salaman, mengganggu ya. Kalau 100 orang bisa sajam. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Abul Qasim, telah berkata Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi kunyah dengan sebutan Abul Qasim. Sebab salah satu nama anaknya yang juga meninggal adalah Qasim. Berkata Nabi SAW, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Siapa yang menunjukkan kepada sama saudara sebuah senjata, apapun bentuk senjata, bihadidatin. Hadidah itu senjata yang terbuat dari besi, pisau, golok, atau yang sejenisnya, para malaikat akan melaknatnya. Walaupun itu adalah saudaranya, walaupun itu ke ayahnya, ke ibunya, dalam rangka bermain-main atau heureuy, maka tetap itu tidak diperbolehkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Apa yang menjadi sebab bahwa hal itu tidak boleh? Wal illah fi dzalika wallahu a'lam khuturatu hadzal amri
wal khauf min ayyusibal muslimu bi adhan wa ayyaqtulahu fayanalu uqubatal qatil wa ma asyadduha min uqubah. Yang menjadi sebab terlarangnya hal itu adalah wallahu a'lam, ini perbuatan yang berbahaya dan dikhawatirkan orang itu akan menyakiti sesama muslim atau bahkan membunuhnya, sehingga dia bisa terkena dengan sanksi bagi orang yang membunuhnya. Kenapa? Ingat, ada setan dari kalangan bangsa jin yang tidak terlihat. Bisa saja si setan beraksi yang tadinya main-main kemudian benar-benar ditusukkan, benar-benar dijadikan alat melukai. Tanpa dia sadari, begitu sadar sudah berlumuran darah. Ternyata kawannya sudah dia tusuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis lain yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat Imam Muslim juga dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitana yanzaghu fi yadihi fayaqa'u fi hufrati minan nar. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya. Walaupun main-main, heri. Karena dia tidak tahu, barangkali syaitan itu akan mencabut atau mengarahkan senjata di tangannya, lalu ditusukkan ke dalam tubuh kawannya tersebut, maka terjerumuslah dia ke dalam lubang di neraka. Ini penyebab kenapa tidak boleh, walaupun sekedar main-main, apapun jenis senjata tersebut. Apalagi kalau senjatanya senjata api, pistol, ada isinya, ada pelurunya, herai, angkat tangan, bari sekedar main-main, ya, tanpa sengaja tertekan pelatuknya, jeger aja, meletus, bisa melukai banyak orang. Jadi inilah perbuatan yang terlarang walaupun hanya sekedar main-main, tidak boleh. Pelakunya dilaknat oleh para malaikat walaupun tidak terjadi apa-apa, hanya main-main saja. Dan itu berlaku untuk seluruh senjata walaupun tidak mematikan tapi minimal bisa melukai, seperti nunchaku atau double stick yang terbuat dari kayu dua tiap pakai rantai di kitu-kitunya. Senjata si Bruce Lee tia gening. Main-main begitu meletup ke kepala sendiri atau kena orang, ya, maka tidak boleh. Inilah golongan ketiga yang dilaknat oleh para malaikat. Keempat, yang dilaknat oleh para malaikat adalah orang yang menisbatkan seseorang kepada orang lain yang bukan bapaknya, bukan kakeknya, bukan nenek moyangnya. Baik kita yang menisbatkan diri kepada orang yang bukan ayah kakeknya atau terus ke atas, hanya karena ingin terangkat sebagai manusia terhormat, menisbatkan ngaku-ngaku diri kepada keluarga bangsawan, kepada keluarga ulama, kepada keluarga Nabi SAW. Ngaku-ngaku saya turunan Nabi, di dalam darah saya, dalam tubuh saya terngalir darah dari Nabi SAW agar dimuliakan orang. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya dan dilaknat oleh malaikat. Kecuali kalau memang dia memiliki silsilah yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan.
baru ngaku turunan manusia terhormat. Tapi jaga akhlak, jangan sampai ngaku turunan Nabi SAW, kelakuan seperti Abu Jahal. Ngaku turunan Rasul SAW, kelakuannya seperti preman, memalukan citra baik keluarga Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata Rasul alaihi salatu wassalam, man intasaba ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa orang yang menisbatkan seseorang bukan kepada bapaknya atau menisbatkan perwalian bukan kepada wali yang sebenarnya, dia akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Hudud, dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini yang pertama. Kedua, ada lagi hadis-hadis lain yang sangat banyak yang isinya ancaman yang keras bagi orang-orang yang menisbatkan seseorang bukan kepada ayahnya sendiri atau kepada walinya sendiri, sehingga para ulama menyebut perbuatan ini sebagai perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Nanti ini akan merusak silsilah keluarga, akan memanipulasi silsilah keluarga sehingga bisa mengabaikan hak atau menetapkan hak bukan kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk hati-hati di sini. Ada orang umpamanya tidak punya anak, sudah lama nikah, lalu dia mengadopsi anak orang lain. Lalu diaku sebagai anaknya, dicantumkan di dalam aktenya Fulan bin Fulan. Padahal bukan namanya. Menisbatkan anak itu kepada dirinya, dianggap dirinya ayah kandungnya, ibu kandungnya. Ini termasuk menisbatkan seseorang bukan kepada walinya atau bukan kepada ayahnya, terkena ini. Apa akibatnya? Akibatnya samar silsilah keluarga. Orang tua aslinya masih ada. Akibatnya si anak ini mengabaikan kewajiban kepada orang tua aslinya. Terus nanti dia diklaim karena anaknya diklaim memperoleh hak waris. Padahal tidak. Kalau anaknya ini perempuan, nanti pas nikah walinya bapak angkatnya. Padahal tidaklah berhak. Ayah aslinya masih ada. Dan banyak lagi madarat lain dari hal tersebut. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawalla qauman bighairi idzni mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yuqbalu minhu yaumal qiyamah adlun wala sarfun. Siapa orang yang menisbatkan perwaliannya kepada suatu kaum tanpa izin, umpamanya ngaku-ngaku keluarga anu. Kan setiap suku bangsa biasanya ada nama keluarga atau nama marga. Kalau di Sunda tidak begitu dikenal, tapi ada semacam Kusuma atau Dinata atau Iskandar Dinata. Dinata itu nama marga di kalangan Sunda. Atau Kusumah tadi. Atau siapa yang pernah jadi wapres?
Wirahadi Kusuma. Kusuma itu nama marga, nama keluarga besar bangsawan di kalangan Sunda. Kalau di Batak ada Harahap, ada Nasution, ada Lubis gitu kan. Itu marga itu adalah silsilah keluarga. Ada marga yang terhormat. Nah kemudian kita ingin masuk, diaku sebagai silsilah marga tersebut padahal bukan. Maka ini termasuk hal yang terlarang. Apalagi kalau di daerah negara-negara Arab ya ada macam-macam tuh, ada Basalamah, ada marga Baisa, ada marga Ba Mu'alim, ada Al-Kateri, macam-macam itu ya. Nah itu silsilah keluarga. Tidak boleh ngaku-ngaku marga tertentu padahal kita bukan. Maka ancamannya ini, siapa orang yang menisbatkan perwalian kepada satu kaum, kepada satu marga atau keluarga tanpa izin mereka. Orang itu dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan oleh semua manusia sampai disebut la yuqbalu minhu yaumal qiyamah adlun wala sarfun. Maka tidak akan diterima dari dia pada hari kiamat sarfun wala adlun. Adlun wala sarfun. Makna tidak diterima adlun wala sarfun maknanya tidak diterima baik amal ibadah yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Ditolak ibadah-ibadahnya, amal solehnya. Kenapa? Karena itu termasuk dosa besar. Salah satu efek buruknya nanti mengaburkan silsilah keluarga. Bisa nanti yang mahram bisa menikah dengan sesama mahram. Bisa menisbatkan hak waris kepada yang bukan haknya. Dan bisa juga seperti yang tadi dijelaskan. Ada citra buruk yang mungkin dilakukan oleh seorang kepada keluarga tersebut ya, maka tidak boleh. Inilah perbuatan keempat yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh para malaikat. Keempat itu pertama orang yang mengadakan kebid'ahan di Madinah, kedua yang mencela sahabat Nabi SAW, yang ketiga yang mengacung-acungkan senjata kepada sama muslim. Yang keempat yang menisbatkan hubungan perwalian atau nasab kepada yang bukan bapaknya, bukan kakeknya. Kelima, orang yang juga akan dilaknat oleh para malaikat adalah man hala baina walil maqtul wal bainal qatl au ad-diyah. Orang yang mencoba-coba menghalang-halangi hak korban pembunuhan atau diat denda yang berhak dia terima. Kalau seseorang membunuh orang lain, kalau umpamanya disengaja qisas. Tapi kalau tidak disengaja, salah satu dendanya membebaskan budak dan membayar diat denda kepada keluarga korban. Besarnya denda ini tergantung kesepakatan, tergantung juga kemampuan. Nah, ada pihak tertentu berupaya jangan sampai terjadi kisos, jangan sampai terjadi denda diat. Karena pertimbangan-pertimbangan duniawi. Ini pelakunya dilaknat oleh para malaikat. Berkata para ulama ketika menjelaskan masalah ini. Wa min rahmatillahi bil ummah annahu qad syara'a laha iqamatul hudud. Wa fi dzalika hayatuhum wa salamatu a'radihim wa amwalihim. Wa man 'attala dzalika fa huwa dhalun mudillun
mustahiqqun lil la'natillah wa maqtihi wa la'natil malaikah wan nasi ajmain. Di antara rahmat Allah kepada umat ini adalah Allah ini telah mensyariatkan ditegakkannya hukum, termasuk hukum qisas, termasuk hukum potong tangan bagi pencuri, termasuk hukum-hukum pidana lain. Maka di dalam ketetapan hukum itu ada ketenangan hidup dan kenyamanan, keyakinan hartanya, terus nyawanya, terus juga kehormatannya tidak akan dirampas oleh orang lain. Siapa yang mencuri barang orang lain ada hukumannya, dipotong tangannya. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau perempuan potong tangannya. Demikian juga kalau yang membunuh ada qisas, atau yang melukai, umpamanya dipukul sampai tanggal, sampai copot giginya, ada qisas. Karena adanya qisas ini, orang nggak berani menyakiti orang lain. Karena ada balasan. Nah, siapa yang mengabaikan ini, dia sesat dan menyesatkan, dia akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan semua manusia. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, man qatala fi amiyatin aw asabiyatin bihajarin aw sautin aw asa fa alaihi aqlul khata wa man qatala amdan fa huwa qud wa man hala bainahu wa bainahu fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Siapa orang yang membunuh seorang dari satu kaum, dari satu kelompok atau komunitas manusia, baik dengan batu, dilempar dengan batu kepalanya sampai belah gitu, mati, atau dengan saut, dengan cameti, apa cameti itu yang tukang nyepret kuda? Cambuk, pecut. Oleh pecut atau oleh tongkat kayu gitu dipukul. Bisa mati? Bisa kalau sasarannya kepala gitu sampai belah, sampai bejat gitu. Siapa orang yang membunuh orang lain? Komunitas satu kaum. Salah satunya dibunuh dengan batu, dengan cameti, dengan tongkat, ya. Maka dia akan terkena denda dengan denda kesalahan ketidaksengajaan ketika membunuh. Maka ada hukumannya berupa apa? Membebaskan budak dan membayar diat, denda. Berapa sanggupnya bayar? Berapa tuntutan dari keluarga si korban? Pokoknya nyawa ini harus diganti. Dengan berapa? Dengan uang seberapa? 1 miliar. Dan dia mampu? Boleh. Atau kalau tidak jangan 1 miliar, atulah. Saya nggak punya. Berapa punyanya? 100.000. Terlalu iyanya. Akhirnya negosiasi ketemu di tengah-tengah. Siapa yang membunuh dengan sengaja, kalau dengan batu, dengan tongkat, dengan cameti, itu tidak bermaksud membunuh. Karena diduga tidak akan bisa membunuh. Hanya ingin menyakiti saja. Aripak saya mati kan bisa saja ya. Maka dianggap membunuh dengan tidak sengaja. Maksudnya hanya melukai, menyakiti, ternyata membunuh. Dianggap membunuh dengan secara tidak sengaja. Tapi siapa orang yang membunuh dengan sengaja? Qisas. Dia dibunuh lagi. Tapi sekali lagi ini melalui proses pengadilan. Nggak boleh umpamanya keluarga kita dibunuh, bunuh lagi si pembunuh. Nggak boleh. Laporkan ke hakim. Hakim menangkap orang itu. Nanti di sidang, hasil sidangnya menyatakan qisas. Dibunuh lagi.
Siapa yang membunuhnya? Algojo, eksekutor. Dengan cara apa? Dipenggal. Nah, siapa orang waman hala bainahu wa bainahu? Siapa orang yang menghalang-halangi hak korban, baik hak kisos, hak diat, atau hak membayar denda, atau hak-hak lainnya, orang ini berusaha menghalangi. Jangan sampai ini udah sahabat saya, keluarga saya, jangan sampai dikisos, jangan sampai dibalas, jangan sampai ada terkena denda. Biasa ini pekerjaan pengacaranya. Pokoknya si pembela di pengadilan berupaya agar si pelaku ini bebas dari hukuman. Karena dia dibayar gede untuk itu. Atau kalau tidak bebas dari hukumannya itu enteng ringan. Pembunuh umpamanya dengan sengaja direncanakan, pembunuhan berencana, harusnya kan dihukum mati. Dibela jadi bebas. Atau dibela jadi hukuman cuma 5 tahun. Dibayar gede itu. Ini terkena hadis ini. Man hala bainahu wa bainahu. Siapa orang yang mencoba-coba menghalang-halangi pelaksanaan hukuman ini, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Allah akan melaknat orang itu, juga para malaikat dan semua manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah nggak akan menerima dari orang itu sarfan wala adlan. Baik amalan wajibnya ataupun amalan yang sunnahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Kitabul Qisamah, bab man qatala bihajarin aw sautin. Juga Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dan sanad hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami. Ya. Jadi pelaku yang menghalang-halangi pelaksanaan dari hukuman atau diat. Diat itu bukan diet. Diat itu denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Dihalang-halangi sehingga tidak jadi atau jauh lebih kecil daripada yang seharusnya. Orang yang menghalang-halangi ini akan terkena laknat. Dari 3 pihak. Dari Allah, dari para malaikat, dan dari semua manusia. Amal baik dia pada hari kiamat habis, tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana Nabi SAW menyatakan la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah nggak akan menerima saraf atau adl, amalan wajibnya ataupun amalan yang sunnahnya. Hati-hati nih kepada para pengacara, kepada para penasihat hukum, membela pelaku kejahatan agar bebas dari tuntutan, bebas dari hukuman, atau minimalnya jauh lebih enteng. Dari sana dia dapat duit. Duitnya menyebabkan dia dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, oleh semua manusia, dan pada hari kiamat semua amal-amal baiknya, yang wajibnya, yang sunnahnya, oleh Allah ditolak dan tidak diterima. Inilah golongan kelima. Golongan keenam yang juga akan dilaknat. Ini khusus para istri, hati-hati. Tapi istri yang bersuami, gadis sama janda mah tidak berlaku. Siapa wanita yang akan dilaknat? Adalah almar'atul lati tahjuru firasa zawjiha. Istri yang tidak mau melayani suaminya. Apalagi meninggalkan tempat tidur, kamar tempat dia tidur dengan suaminya. Karena ngambek, karena satu dan lain hal, pindah kamar. Dibawa bantalnya, dibawa selimutnya, dibawa gugulingnya, pindah ke kamar lain, atau di sofa, atau di ruang tamu, di karimun. Dilaknat itu sepanjang malam itu oleh para malaikat. Atau jangankan pindah, masih di sana, tapi ajakan suaminya untuk melakukan hubungan ditolak. Dengan alasan yang tidak syar'i, hanya karena haroream, hanya karena capek. Itu bukan alasan syar'i.
Alasan syar'i mah contohnya lagi haid, lagi nifas, atau lagi sakit parah yang apabila dipaksa melakukan hubungan bisa memperparah penyakitnya. Lagi sakit, demam gitu, nggak mood, dipaksa oleh suami, dia boleh menolak kalau menimbulkan madarat. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, hanya karena capek haroream tunduh, maka tidak boleh. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maknanya adalah ingin melakukan hubungan. Fa'abat. Tapi wanita itu enggan. Wanita itu tidak mau. Istrinya itu menolak untuk datang memenuhi hasrat suaminya, maka wanita itu dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Hadis ini riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan hadis ini sahih berdasarkan penjelasan para ulama ahli hadis tentang masalah ini, dan ini banyak terjadi di kalangan manusia. Saya sempat umpamanya ketika di sebuah pengajian, ibu-ibu yang nanya, "Ustaz, bagaimana caranya ya menolak keinginan suami ketika diajak kalau kita capek, haroream, tidak mood, tunduh?" Cara yang baik, yang syar'i gimana? Jadi dia ingin mencari-cari cara syar'i untuk melanggar syariat. Mana mungkin bisa? Saya bilang yang harus dipikirkan bukan cara syar'i. Bagaimana caranya agar suami tidak kecewa? Bagaimana caranya agar ridha Allah Azza wa Jalla melalui suami bisa didapatkan? Begitu suami ngajak, wah pahala besar. Ini pahala besar menyenangkan suami. Segede apa pahalanya? Segede pahala jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Kenapa? Karena itu adalah menyenangkan suaminya. Sebagaimana hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Kata Asma, "Fa idza jahadu fi sabilillah Rabbaina amwalahum wa auladahum afanusyarikum fil ajri ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ketika para laki-laki jihad di jalan Allah, kami ini kaum wanita yang menjaga anak mereka, menjaga juga harta mereka. Apakah kami memperoleh pahala yang sama, wahai Rasulullah? Mendengar pertanyaan itu kata Nabi SAW, "Insarifi ya Asma. Wakhbiri mawara'aki minan nisa." Sekarang pulang Asma. Pulang kamu. Beritahukan kepada wanita-wanita di belakang. Karena Asma ini diutus oleh para wanita. Tolong tanyakan kepada Nabi SAW. Wanita-wanita lain pemalu, Asma ini wanter. Capetang. Jago ngomong. Tidak pemalu. Nanya. Jadi kalau laki-laki jihad fisabilillah, kami mengurus anak mereka, harta mereka. Dapat pahala enggak? Sama enggak pahalanya? Kata Nabi SAW pulang. Sampaikan kepada wanita di belakang. Anna husna ihdakunna li azwajihinna. Bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian. Dan ikhtiar kalian dalam meraih ridho suami kalian, menyenangkan suami kalian, ta'dilu kulla ma dzakarti, itu pahala sebanding dengan jihadnya laki-laki di medan perang. Kalau laki-laki mah di medan perang teh memang besar pahalanya karena resikonya besarnya. Jihad itu beresikonya apa? Mati. Minimal terluka. Parahnya lagi ketahuan, disiksa gitu ya.
Kalau kita emang menawan orang lain, nggak boleh tawanan kita disiksa. Tawanan itu harus dimuliakan. Tapi kalau sebaliknya dari kita tertawan oleh musuh, wah, bisa disiksa itu, ya, bisa menderita, bisa lebih baik langsung dibunuh daripada disiksa begitu. Jadi resiko jihadnya kaum laki-laki besar, makanya pahala yang besar, ampunnya besar. Kaum wanita mah jihadna teh menyenangkan suami. Apapun yang dia lakukan dalam ruh untuk menyenangkan suami sebanding pahalanya dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Nah, jadi kaum wanita ketika diajak oleh suaminya melakukan hubungan dalam keadaan ngantuk, lelah, tidak mood, langsung bayangkan, wah ini jihad. Tanpa resiko seperti resiko kaum lelaki. Nggak ada orang karena berhubungan mati wanita itu, ya. Nggak ada orang berhubungan kemudian sampai patah tangannya. Habis apa? Habis hubungan sama suami. Nggak ada. Berdasarkan hal itu, maka ketika si istri diajak lalu enggan, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai subuh, ya. Jangan sampai tenang sampai subuh. Besok pagi sudah nggak berlaku lagi laknat. Kalau malam itu mati gimana? Ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nanti suaminya gimana? Ya pasti kecewa berat lah. Ya, kecewa berat. Mikirnya aduh nikah lagi gitu kan gitu. Sokwe wani. Nikah lagi nggak boleh, dilayani juga tidak. Dikungkung tadi awur, dicangsang tadi paraban. Atau seperti kita punya ayamnya dikurung di paraban teh, dilepaskan teh, mati kelaparan. Harus bertanggung jawab. Kalau umpamanya ngukut ingon-ingon, kalau kita ngukut teh mihara apa saja paraban. Kalau punya suami, layani kebutuhannya. Jangan sampai dilayani tidak, suruh nikah lagi, ya, mau nikah lagi nggak boleh. Atau kelaparan laki-laki itu, ya. Makanya terjadinya perzinahan, perselingkuhan, salah satu, ini bukan satu-satu, salah satu penyebabnya karena keengganan seorang istri dalam melayani suaminya, ya. Maka tak heran apabila dilaknat oleh para malaikat. Inilah yang ke-6. Yang ke-7, termasuk yang juga dilaknat oleh para malaikat adalah para malaikat itu kan sudah dijelaskan suka bersolawat kepada manusia. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quranul Karim. Kecuali ada beberapa orang yang tidak akan dikasih sholawat oleh para malaikat. Dan kita sudah jelaskan sholawat malaikat itu doa ampunan dan rahmat bagi orang itu. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah lah yang sudah bersalawat kepada kalian. Dan juga para malaikat. Allah, para malaikat salawat kepada kita. Kalau salawat Allah itu pujian kepada kita di hadapan malaikat. Salat para malaikat, doa malaikat. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, itu salat malaikat. Nah, ada yang tidak akan disolawatin oleh para malaikat. Siapa dia? Nah, ini rata-rata wanita. Tapi laki-laki bisa kena juga. Yaitu siapa? Yaitu orang yang meratap ketika memperoleh musibah. Meratap saya bahasa Sunda nama naonnya. Midangdam naonnya. Midangdamnya. Jadi kalau ada salah satu keluarganya mati, menjerit-jerit, nangis melebihi tangisan yang wajar. Kalau nangisnya hanya keluar air mata biasa, wajar, boleh, tidak apa-apa. Nabi SAW juga ketika anaknya namanya siapa? Ibrahim alaihissalam menangis beliau, berurai air mata.
Tapi dalam batas yang wajar. Melebihi batas kewajaran niyaha. Niyaha itu meraung-raung, meratap-ratap. Kegoleran, lolongseran, gitunya, jejeritan. Itu tidak boleh. Itu meratap. Nah, itu dilaknat oleh para malaikat dan tidak akan didoakan oleh para malaikat. Maka di antara hadis yang menerangkan itu adalah hadis riwayat diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, la tusallil malaikatu ala naihah wala ala marannah. Para malaikat tidak akan bersolat kepada naihah, wanita yang meratap. Juga kepada marannah. Makna marannah idza soha ain soihah alal mayyit. Orang yang berteriak-teriak menangisi si mayit. Disebut naihah, wanita yang meratap. Karena umumnya yang meratap itu wanita. Laki-laki mah jarang. Nangis sedih biasa iya. Tapi meratap tidak. Yang umumnya meratap adalah para wanita. Ini yang menyebabkan wanita nggak boleh ikut ke pemakaman. Bukan nggak boleh ziarah kubur, bukan. Ziarah kubur wanita boleh. Tapi ketika orang itu mati kemudian dikuburkan, wanita jangan ikut ke kuburan, ikut ke pemakaman. Tapi kalau umpamanya sudah dimakamkan, besok lusanya ziarah kubur dibolehkan. Tapi jangan terlalu sering. Karena kalau terus sering terkena laknat. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang bolak-balik ke kuburan. Ziarah kubur setiap hari, sehari 2 kali. Kalau sampai begitu menunjukkan kesedihan yang mendalam, dikhawatirkan meratap. Kalau umpamanya suaminya atau anaknya atau ayahnya mati kemudian ikut ke kuburan, melihat jasad orang yang dicintainya dimasukkan ke kuburan, bisa pingsannya, menjerit, pingsan, ngagolepak, aduh, nambah kerjaan. Masukkan sekalian. Jangan atuh hiri. Tapi ini menunjukkan beresikonya wanita ikut ke kuburan. Nah, ketika mati berteriak-teriak, menjerit-jerit. Umumnya yang melakukan itu wanita. Laki-laki jarang. Andai ada laki-laki yang meratap seperti wanita, terkena juga laknat malaikat. Ketika menjelaskan hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud At-Tayyalisi dan juga riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Wala syakka anna niyahah min al-a'malis sayyi'ah allati hadzara minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana annaha min a'mal jahiliyah wa tabarra'a mimman amila dzalik. Tidak diragukan bahwa niyahah, menjerit-jerit, teriak-teriak histeris, meratap-ratap, termasuk amalan buruk yang dilarang oleh Nabi SAW, dan itu termasuk di antara amal-amal jahiliyah. Berkata Syekh Abdurrahman berkata Imam As-Sindi ketika menjelaskan hadis la tusallil malaikah. Para malaikat tidak akan bersolawat kepada wanita yang suka meratap. Kata beliau, ay kama tusalli ala sa'iril mu'minin. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatahu. Wa fi dalilun ala anna Allah la yusalli alaiha bil awla. Wa yuhtamalu anna at-taqid li ifadati annahu la tanqati'u anha salatuhu ta'ala. Lianna salatahu rahmah. Fala tanqati'u illa 'alal kafirin bi khilafi salatil malaikah fahiya du'aun wa thana'un fahiya fadilah fala yadur inqita'uha 'anil usat wallahu a'lam bis-shawab. Para malaikat sebagaimana yang sudah kita ketahui selalu bersolawat kepada semua mukmin termasuk Allah. Dalam Al-Qur'an ayat yang tadi dibacakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatu. Allah salawat kepada kalian dan juga para malaikat.
Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa Allah selalu bersolawat kepada orang-orang muslim, ya. Dan ini menjadi penjelasan solawat Allah kepada manusia itu tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, terus setiap detik. Karena solawat Allah maknanya rahmat. Tidak akan berhenti kecuali kepada orang-orang kafir. Berbeda dengan solawatnya para malaikat. Para malaikatlah solawatnya berdoa kebaikan. Berdoa ampunan dan rahmat serta karunia. Maka terputus dari ahli maksiat termasuk orang-orang yang meratap tadi. Ya, bahkan disebutkan orang yang meratap akan memperoleh laknat dari Allah juga dari para malaikat. Oleh karena itulah ketika Nabi SAW lewat sebuah ada kuburan, di sana ada wanita yang sedang menangis. Oleh Rasul SAW dinasihati, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu tanpa menoleh langsung merongos, nyentak. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan, gitu. Udah Nabi itu berangkat. Ada seorang sahabat yang memberitahu wanita itu yang tadi itu Rasul SAW. Ruas terkejut. Dia tidak tahu bahwa tadi itu Rasul SAW. Langsung pergi, langsung menyusul Nabi SAW. Lalu berkata, saya tadi tidak mengenalmu ya Rasulullah. Makanya ketika dinasihati suruh sabar, malah marah. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu adalah ketika awal mengalami musibah. Begitu musibah dialami langsung kita bersabar, tegar. Nangis boleh asal sewajarnya. Kalau melebihi batas kewajaran itu meratap, yang dilarang, yang diharamkan. Nah langsung begitu musibah dapat sabar. Kalau umpamanya dapat musibah langsung meraung-raung, menjerit-jerit, setelah seminggu baru sabar. Itu mah bukan sabar, capek meren nangis. Jadi sabar itu ketika awal menerima musibah, ya. Itulah 7 golongan manusia yang dilaknat oleh para malaikat. Dan sampai kita melakukan perbuatan itu. Orang tataan dari hiji-hiji. Pertama siapa? Yang mengada-adakan kebidahan di mana? Di Madinah. Yang haji, yang umrah, hati-hati itu. Sebenarnya Madinah tidak ada hubungan dengan haji dan umroh. Karena haji umroh tempatnya di mana? Di Mekah. Kalau haji ya Arafah, Mina, Muzdalifah gitu. Madinah nggak ada hubungan. Cuma orang-orang dari luar negeri kalau haji umrah ya pasti menyempatkan ke Madinah. Karena apa? Karena memang dianjurkan menuju Masjid Nabawi untuk sholat di sana. 1000 kali lipat pahalanya dibanding sholat di tempat lain. Nah ketika kemarin jangan mengadakan kebidahan. Kedua jangan mencela para sahabat Nabi SAW. Yang ketiga jangan main-main dengan apa? Senjata. Keempat menisbatkan perwalian, hubungan kekerabatan dengan yang bukan bapaknya, bukan walinya. Kelima orang yang menghalang-halangi apa? Hukuman kisos atau diat. Ya. Keenam, mak-mak, akhwat yang tidak mau melayani hasrat suaminya. Dan yang ketujuh yang meratap. Tadi inilah 7 golongan manusia yang apa? Yang dilaknat oleh para malaikat. Cukup ya kajian di pagi hari, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Pertama dari bapak-bapak dulu dipersilakan. Bismillah. Ustadz tadi dikatakan bahwa sabar itu ketika terjadinya atau titik terjadinya musibah ya. Awal terjadinya musibah.
bagaimana dengan seorang yang terkena musibah karena sakit atau apapun sampai permanennya cacat, contohnya kayak saya gini lah ya, sudah tua, baru sadar bahwa ini adalah musibah. Padahal karena dulu saya pertama tidak tahu tentang hikmah sabar tadi, karena kekurangan ilmu tadi. Kedua mungkin ya karena tidak sabar gitu. Bagaimana masih adakah pahala yang telat tadi untuk tentang kesabaran tadi Ustaz? Karena sudah lama sekali musibah terjadi, terkena saya nggak lihat gitu ya. Apakah masih punya pahala dari kesabaran itu? Itu aja Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tadi disebutkan sabar itu ketika awal menerima musibah. Kalau awal menerima musibah dia meratap, meraung-raung, dosa ya dosa. Tapi setelah seminggu, sebulan baru sadar, oh itu tuh dosa, nggak boleh. Apa yang harus dilakukan? Tobat saja. Pertama menyesal, sudah meraung-raung, sudah meratap-ratap. Kedua, berhenti, nanti kalau ada musibah lagi, dia tidak akan begitu lagi. Bertekad tidak mengulangi lagi ya. Jadi dia minta ampunan atas ketidaksabaran di awal menerima musibah tadi. Apakah dia dapat pahala? Dapat pahala dari tobatnya dan dapat pahala sudah sekarang mah sabar. Ini takdir Allah, ini mungkin terbaik. Walaupun cacatnya, apalagi cacatnya permanen, tidak lagi meratap. Ingat terhadap sebuah hadis, idza btuliya abdu bihabibatayhi. Kalau seorang hamba diberi ujian dengan diambil dua indera yang paling dicintai, maksudnya mata. Fasabara, lalu dia bersabar, maka baginya surga. Asal sabar saya sudah surga. Bagi orang yang diberi ujian diambil kedua penglihatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini merupakan dua anugerah yang luar biasa ya. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan dan dua bibir. Ini tiga indera yang luar biasa, nikmat dan besarnya. Mata untuk melihat, lisan dan bibir untuk berbicara. Anugerah. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Jadi ketika kedua mata diambil oleh Allah, maka itu ujian yang luar biasa berat. Syok orang. Seumur hidup apalagi ya. Tapi dia sabar, maka surga balasnya. Tinggal sabar. Bisa nggak kalau awal-awal meratap, kemudian setelah tahu dia sabar, dia memperoleh keutamaan hadis? Bisa. Pertama dia tobat dari ratapannya di awal itu. Yang kemudian yang kedua setelah ini sabar. Dan itu anugerah. Karena apa? Karena hisab untuk matanya ini jauh lebih enteng, lebih ringan. Saya pernah masuk lewat ke Instagram saya potongan seorang anak yang buta entah dari lahir entah sejak kecil. Tapi hafidh Quran. Diwawancarakan di TV. Ditanya, pernah nggak berdoa kepada Allah? Ya Allah, jadikan kedua saya mata saya normal melihat lagi. Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Saya tidak ingin bisa melihat. Kenapa? Karena ini yang membuat kita ini merinding. Saya khawatir kalau saya melihat saya bisa berbuat dosa dengan kedua mata saya. Saya hanya minta ya Allah berikan penglihatan saya di surga saja nanti. Betapa banyaknya dosa yang lahir dari kedua mata. Walaupun bersendirian. Di kamar sendiri bisa nggak mata ini bermaksiat? Bisa, apalagi sekarang, zaman sekarang ada HP.
ada TV, ada internet, ya, ada tablet, ada komputer, ada laptop, ada HP. Cukup buka YouTube, buka internet, sudah. Mata ini bisa bermaksiat. Apa itu akan dihisab? Pastilah dihisab. Ya. Jadi nyaris setiap menit mata kita itu menghasilkan dosa. Segimana hebatnya itu hisabnya. Dan ketika mata ini oleh Allah dicabut, enteng hisabnya. Kalau sabar, surga bagiannya, ya. Jadi bagi orang-orang yang ketika ditimpa musibah, di awal musibah dia meratap, meraung-raung, lalu setelah itu sadar bahwa itu dosa, cepatlah bertaubat, menyesal, minta ampunan kepada Allah, bertekad untuk tidak mengulang kembali, insya Allah taubatnya dapat pahala, dan kesabaran setelah itu insya Allah akan tetap dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada? Uzain di studio enggak? Iya, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam keberkahan Allah. Amin wa iyyakum. Afwan Ustaz, saya hamba Allah di Jakarta. Ada seseorang, katakanlah A, bermuamalah dengan temannya, katakanlah B. A membeli alat ke B, lalu B menjalankan bisnis dengan alat A dan melakukan bagi hasil keuntungan sesuai yang disepakati. Jadi investasi dari A dan pihak B menjalankan bisnisnya. Apakah hal tersebut dibolehkan dalam muamalah, Ustaz? Ya, boleh. Investasi itu tidak hanya berupa uang. Bisa berupa barang, alat, tempat, bahkan nama baik. Contohnya umpamanya kita punya kendaraan motor atau mobil, diinvestasikan sehingga dipakai alat transportasi. Nah, harus jelas akadnya. Apa ini akad sewa menyewa? Kalau akad sewa menyewa, bayar sesuai dengan kesepakatan, ya. Terus termasuk resiko kerusakan selama dipakai. Ini resiko ini ditanggung oleh si penyewa atau si pemilik. Harus jelas. Kalau ditanggung oleh si pemilik, berarti harga sewanya tinggi. Kalau ditanggung oleh si penyewa, berarti harga sewanya lebih murah. Nah, itu sewa menyewa atau investasi. Ini mobil dihargai berapa? 100 juta umpah. Berarti saya investasi 100 juta. Berarti mobil itu menjadi milik si pengusaha tersebut. Nanti kalau sudah selesai nggak boleh mobil saya kesini, nggak boleh. Karena sudah menjadi investasi 100 juta. Umpamanya dari 100 juta itu katakanlah bernilai 20% dari total modal. Sehingga dia memperoleh keuntungan 20% setiap bulan dari investasinya. Ya, setiap bulan dapat. Ternyata tutup, maka seluruh modal dan uang yang ada nanti dihitung 20% kembali ke dia. Dan itu bisa lebih besar daripada harga mobil tadi. Ya, seperti itu. Nah, nggak boleh umpamanya ada kezaliman. Pokoknya saya investasi berupa mobil, tapi kalau usahanya sudah selesai mobilnya saya ambil lagi, terus keuntungan tiap bulan juga. Nggak boleh seperti itu, harus jelas jadi nilai. Itu pertama. Kedua, bisa aja umpamanya nama baik. Seseorang punya nama yang terpercaya, lalu dia diminta namanya dicantumkan. Begitu dicantumkan, produk ini laku. Kalau nggak ada nama orang ini, maka tidak akan laku. Orang nggak akan percaya. Tapi karena ada nama ini, orang jadi percaya, akhirnya laku keras. Maka diberi saham umpamanya orang ini 20% hanya nama.
Karena kalau namanya dicoret tidak ada, ini nggak akan laku, bangkrut itu. Tapi karena namanya punya kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat, akhirnya jadi laku. Dikasih umpah keuntungan 20%. Karena namanya. Bisa investasi dengan nama baik yang menyebabkan lakunya produk yang dia buat. Bisa saja begitu, bisa. Ya. Nah seperti itu. Jadi dibolehkan muamalah seperti itu asal tidak ada unsur saling mendolimi atau ada unsur ketidakjelasan di dalam transaksinya. Wallahu a'lam. Kembali ke bapak-bapak. Ada lagi? Tidak ada, sudah cukup, sudah terlalu siang. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.